Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS. Kali ini kita masuk materi IPS tentang interaksi manusia bagian keempat, yaitu tentang pembangunan sosial. Apa sih pembangunan sosial itu? Nah, di sini nanti kalian akan mengetahui dan memahami pembangunan sosial yang terjadi akibat interaksi manusia. Nah, jadi pembangunan sosial itu terjadinya karena interaksi manusia. Interaksi manusia sudah kita pelajari di pelajaran sebelum-sebelumnya. Ada interaksi manusia dengan alam dan interaksi manusia dengan sosial. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang mengidentifikasi teks bacaan. Hasil identifikasi kita menemukan interaksi manusia dengan lingkungan alam pada pemberian pupuk dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu interaksi penjual dan pembeli. Nah, ini dia materi kita tentang pembangunan sosial. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini berlokasi di pasar. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Untuk memahami tentang materi kita, apa itu pembangunan sosial, coba jawab dulu pertanyaan berikut ini. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Oke, apa saja yang kita temui di pasar? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada penjual, ada pembeli, dan ada berbagai macam orang dengan beraneka ragam. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Kemudian, bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, pertama, petani menanam sayur dan buah di tanah dengan memberikan pupuk ataupun air agar tidak merusak lingkungan. Dan ketika sudah beberapa bulan tumbuh dan menghasilkan, petani panen dan kemudian dibawalah ke pasar untuk dijual kepada masyarakat. Nah, kita lihat lagi dari gambar berikut. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Ayo kita lihat aktivitas apa saja. Ya, ada aktivitas antara penjual dan pembeli. Ada aktivitas sedang memilih-milih hasil alam dengan kualitas yang baik. Kemudian ada yang sedang melihat-lihat. Ada juga yang sedang bercerita. Jadi terdapat banyak aktivitas di pasar. Selanjutnya pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ya, ada penjual, ada pembeli. Ada juga di luar ini ada distributor. Distributor itu yang mengantarkan sayur-sayuran ini. Kemudian yang pastinya masyarakat ya yang terlibat di kegiatan di pasar. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial itu disebut sebagai pembangunan sosial. Nah, jadi aspek sosial yang terjadi di pasar ini seperti antara penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tawar-menawar, di mana pembeli ini membutuhkan sayuran untuk dimasak di rumah. Untuk apa? Itulah untuk kesejahteraan sosial, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum, dan mungkin juga untuk jualan yang jualan menggunakan sayur dan buah. Kemudian, nah, aspek sosial tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, ekonomi yang dimaksudkan di sinilah ekonomi yang terjadi di pasar, seperti penjual yang menjualkan sayur-sayuran dan buah-buahan juga akan mendapatkan uang dari pembeli. Nah, uang itulah juga sebagai kesejahteraan sosial, di mana hasil jualan tadi diperoleh mendapatkan uang tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya seperti membeli kebutuhan makanan ataupun pakaian. Nah, hal itu semua itu disebut sebagai pembangunan sosial. Aspek sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan sosial itu disebut sebagai pembangunan sosial. Tapi kesejahteraan sosial tadi tidak hanya tentang terpenuhinya kebutuhan materi. Kebutuhan materi itu tadi seperti apa? Makanan, pakaian, minuman, ataupun kendaraan.
tetapi juga spiritual. Nah, jadi untuk mencapai kesejahteraan sosial, kita tidak hanya butuh materi, tapi juga butuh spiritual. Nah, spiritual ini diperoleh dari mana? Mungkin kalau sering didengar itu dari tentang agama, tapi spiritual di sini bisa diperoleh dengan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Melihat senyum seseorang juga akan membuat kita akan secara tidak langsung membuat kita menjadi juga merasakan kebahagiaan tersendiri pastinya. Jadi ketika kita berbicara juga akan mendapatkan aspek spiritual dalam diri kita secara tidak sadar. Makanya tidak hanya materi yang kita butuhkan, tapi juga interaksi. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Bagaimana cara mengembangkan dirinya? Ya, dengan interaksi tadi. Ketika kita sudah berinteraksi dengan orang, kita kenal dengan orang, suatu saat pasti kita akan membutuhkan orang tersebut. Nah, dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan bertemu dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya itu di pasar. Apakah ada keanekaragaman yang tinggi? Lihat ini, ada orang yang berjilbab, ada orang yang tidak berjilbab, kemudian ada orang yang berjualan, dan ada orang yang membeli. Nah, ini semua beraneka ragam. Maka kita harus menjaga interaksi manusia agar tidak saling menyakiti, agar interaksi manusia tidak bernilai negatif. Selalu membuat hal-hal baik dan hal-hal positif dari interaksi manusia, baik dengan sosial maupun dengan lingkungan. Sekian saja materi kita hari ini. Untuk tugasnya membuat catatan dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kemudian dikirimkan ke link berikut. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.